Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alladhi bini'amatihi tatimmus salihat. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan kembali pagi hari ini. Yang insyaAllah dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Masih membahas seputar uslub dalam nahwu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, langsung membahas tiga uslub, yaitu uslub ikhtisas, kemudian tahzir, kemudian ighraq. Yang pertama adalah uslubul ikhtisas. Nah, apa itu uslub ikhtisas? Nah, uslub ikhtisas adalah uslub yuzkaru fihi domirun, yang di dalamnya disebutkan domir. Dan domirnya itu bisa nahnu, ana, antum, dan nah, nah di sini berarti adalah domir nahnu ketika menjadi mutasil. Kalau nahnu kan munfasil, sama seperti ana dan antum. Nah, akan tetapi di situ dikatakan lil mutakallimi ghaliban. Kebanyakannya untuk mutakallim, ya. Nah, untuk mukhatab itu ahyanan, kadang-kadang, ya. Ahyanan, kadang-kadang. Wa ba'dahu, dan apa yang terletak setelah domir tersebut, ya. Wa ba'dahu, dan setelah domir tersebut adalah ismun zahirun yang mansub, ya, isim zahir yang dinasab. Dan isim zahir yang dinasab yang terletak setelah domir itu disebutlah mukhtason, ya. Kenapa dia disebut mukhtason? Kenapa disebut mukhtas? Ya'ti li tafsirid domir. Nah, didatangkan dia setelah domir dalam keadaan nasab untuk menjelaskan domir itu, ya, wa tawdihihi. Contohnya seperti ini. Nahnu al-araba muslimuna. Kami, ya, maksudnya adalah orang-orang Arab. Nah, begitu. Jadi terjemahnya adalah maksudnya. Nah, khususnya, kami khususnya adalah orang-orang Arab, ya, merupakan muslimuna. Jadi al-araba di sini, ya, dia adalah mukhtas. Inilah yang disebut dengan uslubul ikhtisas. Ya, bukan menjadi khobar. Kalau kita tanya mana khobar nahnu, adalah muslimun. Nahnu, kita ini orang-orang Arab adalah muslimun, ya, orang-orang yang beragama Islam. Uslubul ikhtisas yatakawwanu min salasati anasir. Nah, oke. Uslub ikhtisas ini dia tersusun dari tiga unsur. Anasir ini jamak dari unsurun, ya, unsur. Yatakawwanu uslubul ikhtisas min. Yang pertama domir, ya, domir, dan kebanyakannya lil mutakalim ini bisa ana, bisa nahnu, bisa na, ya, mutasilnya begitu, terkadangnya mukhatab, ya. Kedua adalah fiil yang dimahzuf secara wajib. Nah, menjadi pertanyaan dong, isim yang terletak setelah domir itu kan nasab, apa amilnya? Nah, terjawab di sini, amilnya itu adalah fiil yang dihilangkan secara wajib, gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah isim mukhtas tersebut, yakni isim yang terletak setelah domir yang nasab. Nah, kita lihat di sini contoh nahnu, ya, al-araba muslimuna. Nah, jadi fiil yang dimahzuf itu adalah akhussu. Kami, ya, saya khususkan maksudnya adalah orang-orang Arab begitu. Ya, adalah orang-orang yang beragama Islam. Nahnu, nah ini pengirapannya nih, i'rab dari uslubul ikhtisas. Nahnu domirun munfasilun, jelas ya karena dia domir munfasil, mabni ala domi, ya kan, fi mahali raf'in sebagai mubtada. Nah, sedangkan al-arobanya kita irob dia maf'ulun bih. Maf'ul bih, ya. Jadi dia nasab di situ kedudukannya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih dari fiil apa? Dari fiil yang dihapus. Nah, ya, dari fiil yang dihapus. Li fi'lin mahzufin takdiruhu
ya, akhussu. Atau bisa juga takdirnya bukan hanya akhussu tapi aksidu yang aku maksud atau akni. Jadi ya kami yang aku maksudnya adalah apa? Orang-orang Arab begitu ya. Nah, mansubun ala al-ikhtisasi wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahir. Nah, jumlah fi'liyah kan akhusu al-araba atau aqsidu al-araba atau a'ni al-araba itu jumlah fi'liyah. Nah, nah, itu jumlah i'tiradiyah namanya ya. Itu jumlah apa? Jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah itu adalah jumlah sisipan. Nah, jadi jumlah ini ada yang punya mahal, ada yang tidak punya ada yang tidak punya mahal terkait i'rab jumlah ya, teman-teman. Ada yang dia itu laha mahal, ada yang la laha mahal. Nah, jumlah i'tiradiyah ini sama seperti jumlah ibtidaiyah. La mahala lahu minal atau la mahala laha minal i'rab. Gitu. Akan ada jumlah yang fi mahali jazmin, misalkan jumlahnya itu adalah jumlah yang menjadi jawab syarat diikat dengan fa'robit yang kita bahas ketika membahas amil jazm tuh ya. Ketika amil jazmnya itu adalah amil jazm yang menjazmkan dua fi'il. Begitu. Muslimuna khobarnya nahnu khobarun marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'u muzakarin salim. Ya. Oke, salah satu contoh jumlah etirodiyah itu seperti kalimat sallallahu alaihi wasallam ketika menyebut nama Nabi Muhammad. Misalkan kita sebut Muhammadun ya sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Rasulu khobarnya Muhammad. Muhammad mubtada. Lah, sallallahu alaihi wasallam kan tuh kalimat. Salatnya fi'il madi. Allahu fa'il dari salat. Wasallama, sallama fi'il. Fa'ilah mustatir yang kembali kepada Allah. Berarti jumlah kan sallallahu alaihi wasallam. Jumlah apa tuh? Jumlah i'tiradi. I'tiradiyah. La mahala laha minal i'rab. Hakala. Suwarul ismi al-mukhtas. Nah, ini bentuk-bentuk isim mukhtas yang terletak setelah domir tadi atau yang berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bih dari fi'il yang dihapus wujuban secara wajib. Ayakun al-mukhtasu mu'arrafan bi'al. Nah, ini syarat pertamanya. Isim mukhtas tersebut dia harus beral dengan al ya, teman-teman. Nahnu al-junuda nudafi'u anil watan. Nah, ya. Nah, ini robnya. Kemudian yang kedua ayyakuna mudhafan ila ma'rifah. Oke. Mudhafan ila ma'rifah. Maksudnya ini bukan harus tapi bisa dia didofahkan kepada pada ma'rifat. Nah, dia bisa didofahkan kepada ma'rifat. Ya. Nah, ini contohnya inna ala Muhammadin. Alanya mukhtas, tapi dia didofahkan kepada ma'rifat. Mana isi ma'rifat yang menjadi mudhaf ilaihnya? Muhammad. Muhammad ini kan isim ma'rifat karena isim alam. Inna innanya harfu taukidin wa nasbin mabni ala sukun la mahala lahu min al-i'rab wa dhamirun na. Nah, ini dhamirna ini mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismu inna dan alanya adalah maf'ul bihi li fi'lin mahdhufin wujuban taqdiruhu akhussu aw a'ni aw aqsidu mansubun ala al-ikhtisas wa alamatu nasbil fathah zahirah wa huwa mudhafun wal jumlatu min al-fi'li wal fa'il al-muqaddarain. Nah, ya. Wal maf'ul bihi ala i'tiradiyatun la mahala laha min al-i'rab. Muhammadin mudhaf ilaih majrur la harfu nafin mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab dan seterusnya. Yang ketiga, ayatiya al-ismu al-mukhtasu. Nah, isim mukhtas itu datang kalimatan ya bagaimana kata ya dia berupa kata apa ai atau ayah. Nah, ya ay ayyuha. Ala ayyaliha ismu mu'arraf bi'al. Ya, mu'arrafun bi'al. Yang mana berikutnya itu adalah isim yang ma'rifat dengan al. Jadi ada ai, terus ada isim ma'rifat dengan al. Nah, kan kita udah belajar ya, apa namanya di uslubun nida kemarin. Ya, kalau setelah ai itu adalah apa namanya
Isi ma'rifat dengan al, maka dia ditambah dengan ha. Ha apa di sini? Ada yang masih ingat? Tan, tanbih ya, haknya ha tanbih gitu. Ana ayyuhal arabi. Nah, ini bisa. Ya, kita lihat i'rabnya. Ayyu maf'ulun bihi ya, maf'ulun bihi tapi mabni ala domi. Oke, kalau mabni ala domi berarti mahalnya nasab fi mahali nasbin, ya kan? Maf'ul bih gitu. Tapi kita tidak katakan maf'ul bih sebetulnya harusnya di sini enggak di sini enggak kita katakan maf'ul bih di sini. Kita katakan mabni aja dia ala domi ya. Ehm, atau bisa juga karena pengirapannya demikian ya, maf'ulun bihi mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin ala ikhtisas, karena alal ikhtisas. Wa fi'luhu mahzufun wujuban ya. Nah, fi'il yang menasabkan mahalnya begitu, yakni akhussu. Al jumlatu i'tiradiyah la mahalla laha min al-i'rab. Hanya harfu tanbih ya. Al arabinya menjadi apa? Na'at. Al arabinya menjadi na'at. Hmm. Yang keempat ya'ti al-ismu al-mukhtasu alaman. Wahada nadirun fil istimal. Nah, ini jarang penggunaannya ya. Yakni isim mukhtasnya itu adalah alam. Nama. Seperti ini. Ana alian ansuru al-mazlumah. Nah, ini jarang. Ya. Baik, kita masuk ke uslub tahzir sekarang. Apa itu uslub tahzir? Huwa tanbihul mukhatab. Nah, dia adalah tanbih untuk yang diajak bicara. Ya, suatu bentuk perhatian, ya peringatan. Nah, kepada lawan bicara atau yang diajak bicara ila amrin mazmumin ya, pada suatu hal atau perkara yang mazmum tercela atau makruh yang tidak disukai, liyatajannabah agar dia itu menjauhi perkara tersebut, maka kita bisa gunakan uslub tahzir ini. Tahzir ini kan apa? Peringatan, begitu. Baik berarti kan? Baik. Nah, arkanu uslub tahzir, rukun dari uslub tahzir itu yang pertama ada muhazzir bikasri dzal, ya dengan dikasrohkan zalnya, muhadzir. Muhadzir itu adalah asyakhsu al-mutahaddisu, orang yang bicara, ya orang yang memberikan peringatan lah. Al-muhadzar itu adalah man nuwajjihu ilaihi at-tahzira, orang yang nuwajjih, yang kita berikan tahzir kepadanya. Berarti muhazzar itu adalah yang diberikan tahziran. Nah, gitu. Kemudian al-muhazzaru minhu. Nah, ini adalah yang ditahzir darinya. Apa namanya, konten peringatannya itu apa yang diberikan kepada muhazzar berarti wahwa asyai'u ad-darru adalah sesuatu yang bahaya, alladzi nuhazziru al-mukhataba minhu, yang mana kita itu memberikan tahziran kepada mukhatab minhu dari sesuatu bahaya tersebut, liyajtanibahu, agar si muhazzar ini menjauhi al-muhazzaru minhu, gitu ya, menjauhi asyai' ad-dar, sesuatu yang bahaya. Suwaru uslub tahzir, bentuk dari uslub tahzir. Pertama al-ifrat, ya. Ini yang pertama bentuknya adalah ifrat, di mana al-muhazzaru minhu, sesuatu yang bahaya itu mufradan, ya, dan ghairu mukarrar, tidak terulang, tidak diulang. Contohnya begini. Al-bu'da anillah. Nah, ya. Al-bu'da anillah. Nah, al-hukmu. Hukumnya yajuzu zikrul fi'li au hadfuhu. Bolehnya penyebutan fiil atau menghapuskan fiil. Nah, ya. Di situ kan kita lihat bu'da nasab fathah sebagai apa? Maf'ul bih. Naam ya. Maf'ul maf'ul bih. Mansub ala tahzir. Dia mansub sebagai tahzir ya, dari fiil yang dihapus secara boleh.
Kenapa fiilnya dihapus secara boleh? Karena hukumnya kan mengatakan demikian ya juz. Bolehnya menyebutkan fiil atau menghapuskannya. Nah, fiilnya itu adalah ihzar. Maksudnya apa? Hati-hati jauh dari Allah begitu. Nah, hati-hati kamu jauh dari Allah. Ya, kalau jauh dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan dan rahmatnya, maka tentu akan masuk ke dalam kubangan maksiat dan kezaliman dan kefasikan lainnya. Sanian yang kedua adalah at-tikrar. Ya, setelah ifrat ada at-tikrar. Huwa an-nadhkura, ya, di mana kita menyebutkan al-muhadzar minhu mukarraran. Nah, muhadzar minhunya apa? Muhadzar minhunya itu berulang. Nah, ini bisa nih. Al-mator, al-mator. Ya, awas hujan, awas hujan. Nah, itu jadi artinya ya terjemahnya. Hukumnya apa? Jadi ini yang bahaya, maksudnya yang kita peringatkan. Kita memperingati al-muhazzar dengan hal muhazzaru minhu ini, hujan-hujan begitu. Nah, kalau ini kan yang menjadi konten peringatannya apa? Al-bu'da. Awas, jauh dari Allah tuh. Nah, kalau jauh dari Allah bahaya. Ini mator, mator, hujan-hujan. Ya, kalau kehujanan sakit nanti. Hukmu yuhdhafu al-fi'lu wujuban wa taqdiruhu ihzar. Ah, dihapusnya fi'il secara wajib dan takdir adalah ihzar. Hati-hati hujan. Begitu. Nah, kenapa? Karena ada tikror, pengulangan. Li'anna tikrara qama maqam al-fi'li al-mahzufi, Masya Allah. Karena pengulangan, ya, isim tahzir di sini yang berirab sebagai maf'ul bih, karena kan dia nasab nih, nasab. Nah, ternyata menduduki, menempati tempatnya si fi'il yang dihapus. Gitu ya. Sama takdirnya adalah ihzar, ijtanib, ya kan? Jauhi, hati-hati, gitu. Nah, oke, kalau motor yang pertama maf'ul bih mansub, ya kan, alat tahzir. Kemudian kalau motor yang kedua apa? Sebagai taukid lafzi. Gampangnya begitu teman-teman ya, karena dia pengulangan lafaz. Ya, kan taukid itu kan sudah kita pelajari ada dua, ada lafzi dan manawi. Lafzi paling gampang. Lafzi itu adalah pengulangan kata yang sama dengan bentuk yang serupa, persis. Yang ketiga al-ataf. Nah, ini ataf nih. Nah, ataf dengan yang semisal makna, yang semakna begitu. Contoh, ya, al-barda wal matar, dingin dan hujan. Nah, ini bisa. Wahwa ayyadhkara disebutkan al-muhadza minhu. Naam. Ma'tufan alaihi bi muhazzirin minhu. Ya, muhazzar bi muhazzarin minhu akhar. Hukumnya yuhzafu al-fi'lu wujuban takdiruhu ihdzar. Nah, dihapus fi'il secara wajib takdir ihdzar li'anna al-ma'tufa karena ma'tuf itu menempati tempatnya fi'il. Berarti sama seperti yang tadi kalau pengulangan itu, maka pengulangan yang kedua, pengulangan lafal yang serupa yang kedua itu menempati, ya, tempatnya fi'il yang dihapus. Nah, ya. Yang keempat, lafal iya. Yang keempat, lafal iya. Dengan beberapa bentuk. Dia punya empat bentuk iya di sini. Hukumnya an-nasab dengan fiil yang dihapus secara wajib pada semua bentuk iya. Nah, iyyaka. Al-kalimatu al-mansubah min ghairi atifin wala jarrin bimin. Ya, kata yang dinasab ini tanpa adanya pengatof, ya, dan tidak pula adanya huruf jar dengan min. Gitu. Iyyaka al-kadzibah. Iyyaka. Ya. Iyyaka domir munfasil mabni ala sukun. Ya. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Ya, li fi'lin mahzufin wujuban. Nah, kemudian kafnya adalah huruf yang menunjukkan atas khitab karena yang menjadi domir nasab munfasilnya itu adalah lafal iya itu. Itu domir nasab munfasilnya. Gitu ya. Al-kaziba kan dia dinasab juga nih. Jadi apa? Maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih yang pertamanya kan iya. Nah, maf'ul bih yang kedua adalah tahzir bagi fi'il yang dimahzuf dan tanda nasabnya fathah. Dan takdirnya adalah apa? U'azzirukum. Uhadzirukum. Uhadzirukumul kadzibah.
begitu. Atau uhadziruka al-kadziba. Nah, saya peringatkanmu dengan kedustaan. Saya peringatkanmu akan dusta. Begitu. Kemudian iya kak plus huruf jar bimin. Nah, ini dengan min, huruf jar min. Kalau yang pertama kan enggak, ya. Kalau yang kedua iya, ada minnya. Iya minal kadhibi bisa. Kalau kazib di sini berarti dia kan majrur terletak setelah huruf jar. Terlihat dari lafalnya yang ditandai kasroh. Karena kasroh tanda dari i'rab jar. Nah, jar majrur di sini minal kadhibi di sini adalah muta'alliq nantinya. Kan kalau jar majrur itu kan selalu bermuta'alliq dia. Ya, selalu apa? Bermuta'alliq. Dia muta'alliq dengan fiil yang dihapus. Ya, ihdzar minal kadzib. Hati-hatilah dari kedustaan. Begitu ya. Iya minal kadzib. Hati-hati dari kedustaan. Itu maksudnya. Itu artinya. Nah, itu langkah dan cara menerjemahkan apa? Uslub tahzir ini. Yang ketiga, iyaka dengan huruf atof. Ya, iyaka dengan huruf atof. Atofnya atof wawu ya. Contoh, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Ya, hati-hati kalian dari hasad itu artinya ya. Nah, iyyakum domir munfasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi li fi'lin mahzufin wujuban taqdiruhu muhazzir. Kafnya adalah huruf yang menunjukkan atas khitab, yang menjadi maf'ul bihnya itu adalah iya di sini. Ini yang domir nasab munfasil ya. Kalau kumnya itu harfu khitab saja. Nah, wawunya di situ waw kan wal hasada wawunya waw harfu atfin. Al hasada maf'ulun bihi yang kedua ya mansub bagi fiil yang dihapus ya abghid takdirnya adalah abghid. Yang keempat iyaka. Nah, ini diulang iyakanya nih barulah maf'ul bihi yang kedua. Iyaka diulang. Iyaka. Nah, al kadib. Ini ada irobnya mansub ala tahzir ya mansub ala tahzir. Nah, iyaka yang keduanya itu nanti menjadi taukid lafzi. Barakallahu fikum. Berikutnya ada uslub ighra. Ya. Ighra ini adalah hasul, ya, adalah hasul mukhatab, mendorong lawan bicara kepada perkara yang dipuji. Liyaf'alahu. Agar si lawan bicara ini melakukannya. Ini lawan dari tahzir. Kalau tahzir itu adalah memperingati agar lawan bicara itu tidak melakukan perbuatan tersebut ya atau menjauhi perbuatan tersebut. Kalau ighra ini kebalikannya, mendorong, memotivasi orang agar supaya bisa atau melakukan perbuatan tersebut. Contoh, as-shalah, ya, as-sholata. Nah, ya. Mana nih? Nah, ini ya. As-sholata ya ibadallah. Salatlah, wahai para hamba Allah. Arkanu uslubil iqra, rukun dari uslub iqra ini yatakawwanu uslubul iqra min salah satu arkanin dari tiga rukun. Yang pertama mughri, mughra, sama mughrabihi. Nah, ini diingat-ingat ini. Mustalahat-mustalahat seperti ini, istilah-istilah demikian ini diingat-ingat, ya. Kalau dalam tahzir itu ada al-muhazzir, ada al-muhazzar, ya kan? Ada al-muhazzar minhum, gitu. Nah, kalau dalam iqra apa gimana? Ada mughri, mughri berarti orang yang memberikan motivasi, mutakallim atau mutahadis.
Kemudian al-mughra ya objeknya. Kalau mughra bihi kontennya, perkara yang dipuji tersebut. Begitu, ya. Jadi nanti dialah yang nasab nih, mughra bihi ini yang nasab, ya. Kalau dalam tahzir kan yang nasab adalah muhazzar minhu, yang ditahzir darinya. Kalau mughra bihi, iya yang didorong dengannya, begitu. Dan takdirnya, kenapa dia nasab? Dia sebagai maf'ul bih nanti. Maf'ul bih dari fi'il yang dihapus, takdir apa? Ilzam, ya. Lazima yalzam. Tanbih. إذا جاء المغرى به مفردا فإنه يكون مفعولا به لفعل محذوف جوازا. Jika mu jika mughra datang dengannya mufrad, fa innahu yakunu maf'ulan bihi li fi'lin mahdzufin jawazan. Maka tentu dia i'rabnya menjadi apa? Mughra bihi ya. Mughra bihi ini kontennya. Maka dia menjadi maf'ul bih bagi fi'il yang dihapus secara boleh. Berarti fi'ilnya boleh kita tampakkan. Kalau mughra bihinya mufrad. Namanya. Adapun mufrad ini tidak terulang, tidak diatof. Adapun jika mughrabihinya itu terulang atau diatofkan, maka dia menjadi maf'ul bih dari fiil yang dihapus secara wajib. Nah, ini bentuk-bentuk mughrabihi kita lihat di sini. Ayyuhat talibu at-tafawwaqa. Nah, fa'inahu sabilun najah. Sabilu rofa ini khobarnya inna. Hu ismu inna. At-tafawuqa ini nasab. Ini kan datang dalam keadaan mufrad ya kan? Nah, dia maf'ul bi li fi'lin mahzufin jawazan. Secara jawaz takdirnya ilzam. Mansub wa alamatun nasbihi al-fathah. Jadi bisa juga ditampakkan fi'ilnya nih. Ayyuhat talib ilzam at-tafawuqa. Gitu. Yang kedua ayyakuna al-mughrabihi mukarraran. Nah, bisa mughrabihnya itu terulang. Al-amanata al-amanata. Fa innaha sifatul mukmin, ya. Nah, ini uslubnya saya pernah nampak ini digunakan di kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nufus karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Saya- di kaidah yang ke-9 atau ke-10 itu ya. Nah, rekamannya ada seperti itu. Al-amanata sebagai apa? Maf'ul bih dari fi'il yang dihapus secara wajib. Kenapa? Secara wajib. Karena mukarrar. Terus terulang. Ya. Yang ketiga, ayakuna al-mughra bihi ma'tufan alaih. Nah, ini bisa diatofkan ya dengan huruf atof waw. Al-ijtihad wa tafawwuqa fa innahu masabilun najah bisa ya. Maka ini juga sama, dia maf'ul bih dari fi'il yang dihapus secara wajib. Ya Allah, keluar. Selesai, ini adalah simpulan. Ya, simpulan tentang usul ikhtisas, tahzir, dan juga igraq. Simpulan di sini sebetulnya adalah pengulangan dari apa yang kita bahas tadi. Jadi tidak perlu kita baca kembali. Bisa dibaca mandiri mulakhas ini. Dan diuji pemahaman kita bisa dengan mengerjakan tadrib. Ya, dan ini nanti bukan hanya uslub iqra, tahzir, dan ikhtisas saja tadribnya. Tapi berisi uslub nida, uslub ta'ajub, ya. Nah, dan uslubul madah wa dzam ada di sini ya. Nah, dan jawabannya pun juga sudah tersedia. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke al-faslu al-ashir, pasal yang ke-10, i'malul mushtaqat. Nah, kita akan belajar tentang amalan dari ya
Isim-isim mustaq. Isim-isim mustaq. Karena isim-isim ini dia bisa beramal dengan diantaranya adalah amalan fiil begitu. Karena fiil ini kan ada fiil yang maklum, ada yang majhul. Nanti dia bisa beramal amalan fiil maklum, ada yang beramal amalan fiil majhul. Ya. Hmm. Ya, kita sedikit lagi akan menghatamkan kitab ini insyaallah. Semoga Allah mudahkan langkah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Wa iyyakum.